Halo Sobat Impi Jatim Bali NTB. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian dalam keadaan baik ya. Apakah teman-teman menunggu opini volume 2 pada kali ini? Pastinya menunggu dong, karena opini volume 2 Impi Jatim Bali NTB kali ini akan membahas rencana pembangunan LRT di Pulau Bali. Yuk simak videonya. Pembangunan LRT atau Light Rail Transit merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam memudahkan akses masyarakat dan wisatawan di perkotaan. Pembangunan LRT sendiri membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun, dengan adanya LRT, diharapkan dapat membantu dalam memudahkan akses masyarakat dan wisatawan, serta membantu dalam kegiatan distribusi barang dan jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Pemerintah Indonesia berencana membangun moda lintas raya terpadu atau LRT di Bali untuk mempermudah akses ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Rencananya, LRT Bali akan dibangun sepanjang 9,4 km dan akan memudahkan akses masyarakat antara Bandara Ngurah Rai hingga Seminyak. Gubernur Bali, Iwayan Koster, mengatakan pihaknya memprioritaskan pembangunan LRT di 3 titik dengan panjang rute 9,4 km. Pembangunan LRT di Bali disebut sebagai awalan agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Pemerintah menargetkan groundbreaking pembangunan LRT di Bali pada awal 2024 mendatang dan disebut akan dibangun di bawah tanah. Proses pembangunan LRT di Bali masih panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, pembangunan LRT di Bali diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan di Bali dan mempermudah akses masyarakat ke berbagai tempat wisata di Bali. Dalam rencana pembangunan LRT Bali, terdapat 3 titik yang menjadi fokus pembangunan, yaitu Kuta, Bandara Ngurah Rai, dan Nusa Dua. Dalam pembangunan LRT Bali, pemerintah juga berupaya untuk memperhitungkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun LRT di bawah tanah, sehingga tidak mengganggu keindahan alam yang ada di Bali. Selain itu, pembangunan LRT di Bali juga diharapkan dapat membantu mengurangi gas emisi rumah kaca dan polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Penggunaan LRT di Bali akan dilakukan di bawah tanah atau underground. Hal ini sangat berbeda dengan LRT yang ada di Jakarta, Jabodetabek, dan Palembang yang dibangun di atas tanah. Pembangunan LRT di bawah tanah di Bali diharapkan dapat meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan LRT. Selain itu, pembangunan LRT di bawah tanah juga dapat menghindari konflik dengan bangunan yang sudah ada di atas tanah. Dalam meminimalisir dampak lingkungan dan infrastruktur sekitarnya, perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait pembangunan LRT di bawah tanah di Bali. Hal ini diharapkan dapat memastikan keefektifan dan keberlanjutan dari proyek tersebut. Meskipun pembangunan LRT di bawah tanah membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding dengan pembangunan LRT di atas tanah, namun diharapkan dari LRT bawah tanah ini memberikan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang. Kami juga telah menganalisis berupa analisis SWOT terkait pembangunan LRT di Bali. Analisis SWOT untuk pembangunan LRT di Bali dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yuk simak. Yang pertama, ada analisis strengths atau kekuatan. LRT dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan wisatawan di Bali dengan menyediakan transportasi yang cepat dan efisien. Selain itu, Bali adalah tujuan wisata yang populer, sehingga LRT dapat mendukung industri pariwisata dengan menghubungkan berbagai tempat atau destinasi utama. Keuntungan dari LRT di Bali juga dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. LRT dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, sehingga
bisa disimpulkan bahwa LRT juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan bermotor. Yang kedua, ada analisis weakness atau kelemahan. Pembangunan LRT memerlukan investasi yang besar, termasuk pembelian lahan dan infrastruktur yang sesuai. Proyek LRT mungkin memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan, yang dapat mengganggu lalu lintas dan kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Operasional dan pemeliharaan LRT juga memerlukan biaya yang signifikan, dan pembebanan biaya ini kepada pengguna harus dipertimbangkan secara cermat. Yang ketiga, berdasarkan analisis opportunities atau peluang. Dengan LRT, potensi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali bisa menjadi peluang besar bagi ekonomi lokal. Bali dapat mencari kemitraan investasi dengan pihak swasta atau pihak asing untuk mendukung pendanaan dan pengembangan LRT. Pembangunan LRT dapat merangsang pengembangan kawasan di sekitar stasiun LRT serta menciptakan peluang bisnis yang baru. Dan analisis yang terakhir adalah analisis threats atau ancaman. Penduduk setempat atau kelompok lingkungan mungkin menghadirkan resistensi terhadap pembangunan LRT karena kekhawatiran akan dampak lingkungan atau sosial. Fluktuasi ekonomi global atau nasional dapat memengaruhi pembiayaan dan ketersediaan dana untuk proyek ini. Industri pariwisata di Bali rentan terhadap perubahan dalam tren perjalanan global dan bencana alam. Proyek LRT harus diselaraskan dengan infrastruktur yang ada di Bali, dan ketidakcocokan dapat menjadi hambatan. Sebelum melanjutkan proyek LRT di Bali, penting untuk melakukan analisis SWOT yang lebih rinci dan menyeluruh, melibatkan pemangku kepentingan, ahli transportasi, dan ahli ekonomi. Hal ini akan membantu merencanakan strategi yang lebih baik untuk keberhasilan LRT di Bali. Wah, tidak terasa bahwa opini volume 2 pada kali ini telah selesai. Gimana pendapat teman-teman terkait pembangunan LRT di Bali? Yuk, jawab di kolom komentar. Berikan pendapat kalian dan ramaikan kolom komentar. Yuk diskusi bersama. Sampai jumpa di opini selanjutnya. Bye-bye.